Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman mahasiswa peserta IPE sekalian, berikut adalah panduan untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat ya, dengan topik Kampung Sadar Stunting. Baik, yang pertama, IPE yang diselenggarakan antara program studi profesi apoteker UII, utamanya dengan teman-teman mahasiswa Angkatan 43, dengan teman-teman mahasiswa di Polkesyu, ini merupakan pembelajaran untuk saling memahami kompetensi, peran, dan tanggung jawab sesama mitra kerja, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan. Dan untuk studi kasus kesempatan kali ini, IPE yang diberlakukan adalah pada pelaksanaan promotif, ya, yaitu upaya dari peningkatan kesehatan yang dilakukan di masyarakat. Pelakunya adalah mahasiswa PSPA UI dan juga Polkesyu. Kemudian support system yang kita berikan untuk pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari tutor yang nanti akan menemani teman-teman ketika melakukan group discussion, kemudian juga ada kuliah pakar dan workshop untuk memberitahu konsep IPE maupun apa yang harus dikerjakan ketika membuat proyek promosi kesehatan. Kemudian group discussion ini nanti akan ada 4, terbagi dalam 4 kali pelaksanaan ya, yang akan dipandu oleh tutor untuk memberikan gambaran baik teman-teman sebelum, pada saat, ataupun setelah dari lapangan. Kita melaju ke konsep teman-teman sekalian. Khususnya teman-teman mahasiswa apoteker, seperti kita ketahui ya, kalau kita belajar pharmaceutical care atau pharmacist patient care process, itu adalah proses perawatan yang dilakukan oleh apoteker kepada pasien secara individu. Dan seperti kita tahu, mungkin teman-teman di Polkesyu juga pola pikirnya pasti sama ketika kita ingin melakukan kinerja atau praktek dalam hal ini melayani atau membantu seseorang, pasti kita akan melakukan pengumpulan data untuk mengetahui siapa pasien kita, keluhannya, obat yang digunakan, dan seterusnya. Kemudian dari data yang sudah kita peroleh, itu pasti akan kita olah, akan kita cek satu persatu apakah ada permasalahan ataupun kebutuhan. Dari kebutuhan itu akan kita rumuskan rencananya atau solusinya harus diberikan apa, konselingnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian dari rencana itu dipraktekkan, diimplementasikan, dan akhirnya nanti akan kita lakukan follow up. Apakah rencana yang kita terapkan ini memberikan kemanfaatan bagi solusi atau masalah dari si pasien. Nah, kalau kita ubah ya, kita bawa ke konsep komunitas, ini ada namanya the Health Education Promotion Planning Model. Konsepnya sama persis dengan apa yang tadi Romo sampaikan. Yang pertama adalah terkait analisis komunitas, artinya kita harus mengetahui atau mencari tahu kebutuhan atau permasalahan yang ada di komunitas. Setelah masalahnya ketemu, kita nanti akan menetapkan kelompok sasaran, dan kelompok sasaran itu yang akan kita dalami lagi kebutuhan ataupun permasalahannya terkait dengan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian ketika kita sudah menemukan kendala, problem, masalah, kebutuhan di komunitas, maka kita akan membuat jawaban lewat program, yaitu kita akan membuat program dengan merumuskan metode dan media untuk menyampaikan program. Setelah semua dibuat, direncanakan oke, maka akan kita implementasi atau laksanakan, kemudian terakhir akan kita lakukan evaluasi untuk melihat apakah program yang kita lakukan ini bisa menyelesaikan permasalahan maupun menjawab kebutuhan di masyarakat. Nah, model perancangan pendidikan dan promosi kesehatan atau the Health Education Promotion Planning Model seperti yang teman-teman lihat. Ada komponen analisis komunitas, bisa dibaca di situ ya, melakukan studi pengumpulan informasi tentang masalah kesehatan, faktor yang menyebabkan apa, kemudian juga di sini tidak hanya masalah tapi kemungkinan solusi, berbagai program pengendaliannya serta sumber daya yang bisa dipergunakan. Nah, setelah kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian kelompok sasaran. Sehingga kita akan menilai lebih jauh kebutuhan permasalahan kelompok sasaran berdasarkan analisis komunitas. Biasanya kita lakukan survei, observasi, ataupun wawancara untuk menentukan hal apa yang dibutuhkan atau masalah serta sumber daya yang bisa kita optimalkan sebagai solusi. Nah, kemudian ada program plan development atau perancangan dan pengembangan program. Ini artinya tadi permasalahan coba kita solusi dengan merancang atau membuat suatu program. Kita akan menentukan metode dan medianya untuk mengatasi masalah tersebut. Dan pada
tahap ini, sekali lagi ya, pada tahap ini teman-teman juga harus mulai merancang evaluasinya nanti mau seperti apa. Sehingga sudah ada rancangan jauh-jauh hari. Kemudian setelah oke, tinggal program dilaksanakan atau implementation. Jadi apa yang sudah kita rancang pada tahapan selanjutnya silahkan dilaksanakan. Kemudian karena di lapangan sifatnya dinamis, harus siap ya, katakanlah kreatif ya, atau katakanlah modifikasi ya, ketika ada sesuatu yang mungkin nanti terjadi berkenaan dengan program. Dan tahap terakhir adalah evaluasi program, ini untuk mengetahui apakah program yang kita laksanakan tersebut ya memberikan solusi, memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan maupun menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, untuk prosesnya tadi ya, evaluasi ada beberapa ya, di sini ada evaluasi proses saat program itu berjalan, kemudian evaluasi impact atau dampak apa yang terlihat ya, biasanya kita main pre dan post survey. Kemudian yang terakhir kalau outcome, outcome ini adalah dampak jangka panjang, biasanya berhubungan dengan perubahan status kesehatan, penurunan angka kematian, atau penurunan angka penyakit. Nah, kurang lebih nanti hal itu akan coba kita terapkan pada proses proyek Kampung Sadar Stunting ini. Jadi tahap pertama ya, seperti pada bagan tadi, teman-teman akan melakukan analisis komunitas. Karena dari pengelola sudah mendahului bahwa permasalahan stunting ini adalah permasalahan global yang sudah juga menyangkut di Indonesia. Dan kita sebagai tenaga kesehatan harapannya bisa ikut berkontribusi. Nah, kemudian maka kita membuat proyek ini gitu ya, karena ya kadangkala masyarakat tidak begitu peduli atau mungkin pemahamannya kurang terkait stunting. Untuk itu ya tiap kelompok itu nanti sudah kita bagi-bagi, sudah kita tetapkan juga akan berpraktek di mana gitu. Nah, pada analisis komunitas ini kita harapkan teman-teman sudah memiliki gambaran stunting lewat independent study, penyebabnya juga solusi-solusi yang mungkin bisa dilaksanakan. Sehingga ketika kita melakukan penilaian kelompok sasaran akan lebih enak ya. Satu, pengelola tadi sudah membagi, dan teman-teman ngambil surat di pengelola, kemudian tinggal dilihat kelompoknya. Kita akan menggunakan 4 pedukuhan, jadi nanti kelompok A dan kelompok B sebagai contoh datang ke Pedukuhan Candikaran di sekitar kampus UII, cari Pak Dukuhnya, sampaikan maksud dan tujuan, berikan suratnya, kemudian nanti minta arahan Pak Dukuh, wilayah kerja kelompok A ditempatkan di RT mana. Begitu juga kelompok B dan teman-teman kelompok lain. Nah, kemudian setelah sudah, ya silahkan teman-teman mendatangi Pak RT, menyampaikan sama maksud dan tujuan, kemudian melakukan basis data ya, mencari basis data, yaitu bisa kita kunjungi rumah ke rumah karena kita ingin mengetahui pengetahuan sikap maupun kebiasaan masyarakat terkait stunting. Dan kelompok sasarannya sudah kita tetapkan, yaitu hanya ibu yang telah memiliki anak. Kemudian instrumen kuesioner juga sudah kita siapkan. Jadi silakan teman-teman menyebar ke wilayahnya, datangi dengan baik, sampaikan maksud dan tujuan, ya, minta persetujuan responden. Kalaupun tidak setuju atau menolak juga tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan. Nah, ketika menerima segera lakukan pengisian kuesioner ya, mungkin bisa dibacakan sambil dijelaskan item-item apa yang ada di situ dan masyarakat diminta untuk menjawab. Dan kuesionernya meliputi tadi ya, ada data demografi, ada pengetahuan, ada sikap dan juga kebiasaan terkait stunting. Nah, kemudian proses selanjutnya seperti apa? Proses selanjutnya nanti harapannya teman-teman melihat di buku panduan dan ikut di grup discussion-nya. Jadi nanti setelah itu ya teman-teman akan dari hasil data nanti akan dikembangkan, dirancang menjadi suatu program. Nanti tahapannya ada di grup discussion dan buku panduan. Kemudian rancangan itu kemudian diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan nanti ada evaluasi dan terakhir membuat dokumentasi berupa laporan dan juga nanti presentasi. Kurang lebih itu teman-teman untuk awalan tugas proyek kita di lapangan untuk memberikan sesuatu pada masyarakat ya di sekitar kampus UII berdasarkan pengetahuan ataupun keterampilan yang telah kita miliki. Kurang lebih itu pengantar dari Romo, kita akan ketemu lagi di penjelasan grup discussion 1. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.